Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang potensial gravitasi dan energi potensial gravitasi. Dan kita akan mulai dengan energi potensial gravitasi. Jika ada dua buah planet yang dipisahkan oleh jarak r, jadi ini planet yang satu bermassa m besar, planet yang lain bermassa m kecil. Ini bisa antara planet dengan planet, matahari dengan planet, atau planet dengan benda tertentu yang berada di luar planet tersebut dengan jarak r. Nah, kemudian ini akan memiliki medan gravitasi, ini juga memiliki medan gravitasi, saling berinteraksi medan tersebut sehingga muncul gaya gravitasi Newton. Ya, ini kita berbicara dalam konteks hukum gravitasi universal. Nah, dirumuskan G konstanta gravitasi M besar kali M kecil, ya, massa kedua buah planet ini, per jaraknya, ya, yaitu R pangkat 2. Nah, untuk merumuskan persamaan energi potensial gravitasi, maka kita bisa mulai dengan persamaan umum energi, ya, yaitu dE sama dengan F kali dR. Nah, kita masukkan untuk mencari E maka integral, ya. Nah, integral F-nya kita ganti, ya, pakai persamaan gaya ini, ya, di sini, kemudian dr. Untuk integralnya, ya, batasnya adalah kita asumsikan bahwa planet ini awalnya terpisah dengan jarak yang tak terhingga, ya, jaraknya sangat jauh. Nah, kemudian atau kita bisa katakan kita ingin mengukur energi potensial gravitasi dari jarak tak terhingga sangat jauh, ya, sampai jarak r ini, ya, sampai jarak r. Jadi dari tak terhingga yang jaraknya sangat jauh sampai r. Nah, ini persamaan gayanya, ya, ini F-nya, ini dr tadi, ya. Nah, sama dengan yang konstanta kita keluarkan dari integral bisa, ya. Jadi Gm besar M kecil ini kan konstanta, ya. Kita keluarkan maka jadi seperti ini. Oke, kita integralkan seperti biasa. Ini sama dengan, ini kan R pangkat min 2, ya. Kalau kita integralkan jadi seperti ini, 1 per min 2 tambah 1, ya. Kali R pangkat min 2 tambah 1. Atau sama dengan min 1. Ini batasnya, ya, dari tak terhingga sampai R. Sama dengan, nah ini min 2 tambah 1 juga min 1, ya. 1 bagi min 1 adalah min G M besar M kecil R pangkat min 1, atau sama dengan min G M besar M kecil per R, ya. Inilah energi potensial gravitasi, ya, min G M besar M kecil per R. M besar massa planet yang satu, M kecil massa planet yang lain per R, ya. Nah, sekarang apa itu potensial gravitasi? Ya, kalau tadi energi potensial gravitasi kita sudah dapatkan persamaannya, sekarang apa potensial gravitasi? Nah, sebenarnya potensial gravitasi itu adalah kita ingin melihat besarnya energi potensial per atau tiap satuan massa, atau besarnya energi potensial pada planet tersebut atau pada massa planet tersebut, ya. Nah, jadi potensial gravitasi, ya, misalnya kita meninjau untuk planet M ini, yang kecil, planet yang massa M kecil ini, maka potensial gravitasi dari M ini, dari massa dari planet ini adalah energi potensialnya tadi diper dengan massa planetnya. Jadi kita ingin melihat besarnya energi potensial tiap planet, ya. Kalau M ini berarti kalau kita tinjau energi potensial gravitasi pada planet M ini, maka energi potensial per massanya, ya. Jadi sekali lagi, potensial gravitasi adalah besarnya energi potensial pada planet tersebut, ya, P per M. Besarnya energi potensial tiap satuan massa planet tersebut. Nah, sama dengan energi potensial, kita masukkan persamaannya ini tadi, ya, Gm besar M kecil per R, di sini bagi M, ya. Maka ini sama dengan M-nya saling menghilangkan, maka tinggal Gm besar per R. Nah, inilah potensial gravitasi untuk planet yang massa M kecil ini, ya, G M besar per R. Nah, lantas mungkin kita juga pernah melihat persamaan energi potensial gravitasi MGH, ya. Ini kan tadi kita sudah rumuskan, ya, energi potensial gravitasi ini dari persamaan ini tentu saja. Nah, sekarang kalau MGH itu persamaan apa? Nah, jadi MGH juga ini persamaan energi potensial gravitasi, tetapi konteksnya berbeda.
Kalau yang ini, dia antara tadi saya katakan planet satu dengan planet yang lain, bisa juga matahari dengan planet, atau suatu benda yang berada dengan jarak R di luar planet, ya di luar planet, bisa di luar angkasa. Nah, kalau MGH, ini kita berbicara energi potensial yang dimiliki oleh benda yang memiliki jarak atau ketinggian tertentu di atas permukaan bumi atau planet tertentu. Nah, jadi, misal ini kita meninjau sebuah benda, ini misalnya permukaan, katakan permukaan bumi, atau permukaan di atas laut tentu saja. Nah, ini kita melihat benda ini dengan misalnya dengan ketinggian H di atas permukaan bumi, maka energi benda ini memiliki energi potensial sebesar MGH. Jadi energi yang dimiliki karena posisinya, ya. Misal dia punya massa M. Bagaimana cara merumuskannya? Nah, kita bisa mulai juga dengan persamaan umum energi, yaitu F kali dr ini, yang ini tadi ya. Nah, tentu benda ini memiliki massa M, maka dia memiliki medan gravitasi juga, ya. Nah, bumi juga memiliki medan gravitasi. Berinteraksi medan gravitasi benda M ini dengan bumi, maka muncul gaya gravitasi ini ya, Gm besar M kecil per R kuadrat. Nah, kita tahu bahwa medan gravitasi bumi itu persamaannya Gm besar per R kuadrat ya. M adalah massa bumi. Maka kalau kita masukkan ke sini, ya ini kan persamaannya menjadi F sama dengan M kali G kan, massa benda ini kali G, medan gravitasi bumi tadi, ya. Nah, persamaan Mg ini kan tidak lain adalah persamaan gaya berat benda ini kan. Jadi sebenarnya gaya berat itu adalah gaya tarik, ya, gaya tarik bumi terhadap gaya tarik bumi terhadap M-nya terhadap benda yang kecil ini, ya. Jadi persamaan ini dari awal sebenarnya seperti ini. Itu disebut dengan gaya berat, M kali G. Nah, tetapi biasanya G ini diidentikan dengan percepatan gravitasi bumi, ya. Nah, sebenarnya awalnya itu adalah medan gravitasi, konsep awalnya, ya. Nah, tetapi dibawa pada konteks ini, dia disebut percepatan gravitasi bumi, ya. Nah, dari mana mendapatkan percepatan gravitasi yang 9,8 meter per sekon kuadrat itu? Sebenarnya masih ada angka setelahnya ya, ini hanya penyederhanaan saja, 9,8. Nah, dia dari persamaan medan gravitasi ini, ya. Jadi medan gravitasi ini pada yang memengaruhi benda yang kecil ini, ya. Nah, kalau kita masukkan konstanta gravitasi ini, kemudian massa bumi M besar ini, ya, kemudian jari-jari bumi. Nah, kenapa kita pakai jari-jari bumi? Karena R ini kan konsep awalnya adalah jarak antara bumi dengan benda tersebut, ya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat lebih jauh tentang hukum gravitasi universal ini, sebenarnya R itu adalah diukur dari pusat bumi, ya, dari pusat bumi. Karena sebagian besar massa itu terkonsentrasi di pusat, maka diukur dari pusat bumi. Nah, maka kita bisa dekati R ini dengan jari-jari bumi untuk terhadap benda ini, ya, dari pusat bumi pada permukaan bumi. Jadi jari-jari bumi, jadi setiap benda yang berada di sekitar permukaan bumi yang selama dia belum keluar dari bumi, maka bisa didekati dengan jari-jari bumi, ya. Ketinggiannya R-nya bisa didekati dengan jari-jari bumi, maka R ini kita bisa pakai jari-jari bumi seperti ini. Nah, semua konstanta ini kita masukkan ke persamaan G, maka kita dapatkan 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi asal muasalnya itu seperti itu. Nah, maka kita kembali, kita ingin merumuskan persamaan ini. Nah, persamaan seperti ini, F D kali persamaan umum energi. Gayanya tadi adalah M kali G, ya. Kita masukkan M kali G dr. Nah, maka ini integralnya misalnya ketinggiannya kan kita coba lihat dari 0 sampai H, ya. Maka ini integral Mg integral dr kan R, ya. Nah, kemudian masukkan batasnya menjadi MGH. Jadi persamaannya dari sini. Jadi konsep ini awalnya sebenarnya dasarnya dari sini tadi, ya, dari interaksi antar planet awalnya. Kemudian masuk ke interaksi antara benda dengan planet, di mana benda itu berada di sekitar permukaan planet, ya. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita lanjutkan di materi berikutnya.